Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran akidah kelak pada hari ini. Sholawat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja Bapak kembali ke materi, yaitu pembelajaran akidah akhlak. Kita masuk ke bab 2 ya anak-anak Bapak. Di sini bab 2-nya yaitu tentang tema Asmaul Husna ya. Asmaul Husna ini ada banyak, yaitu 99 sifat Allah ya. Nah, jadi di sini kita bahas cuman 2 ya. Dari peta konsepnya ada 2 Asmaul Husna yang akan kita bahas ya. Di sini silakan anak-anak Bapak simak dengan baik dan bisa bermanfaat nantinya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang pertama yaitu peta konsepnya yaitu Asmaul Husna, Ar-Razzaq dan Al-Wahhab ya. Kita bahas yang pertama yaitu tentang Ar-Razzaq. Nah, Ar-Razzaq di sini artinya yaitu yang maha memberi rezeki. Ya, Bapak ulangi lagi, Ar-Razzaq artinya yang maha memberi rezeki. Nah, di sini ada surat yang artinya dan berapa banyak binatang yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 60 ya. Di sini dijelaskan tentang Ar-Razzaq, yaitu yang maha memberi rezeki. Nah, di beberapa Asmaul Husna yang kita hafal dijelaskan pula artinya. Kali ini kita akan mempelajari Asmaul Husna yaitu Ar-Razzaq ya. Ar-Razzaq yaitu memberi rezeki tadi ya, yang memberi banyak rezeki. Allah maha mencipta rezeki. Nah, Allah maha pencipta ya. Allah itu maha pencipta yang menerima rezeki manusia. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada seluruh makhluk ya. Allah Subhanahu wa taala memberi seluruh makhluk ciptaannya. Semua kebutuhan makhluk yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini maupun langit dan bumi telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq, yang firman Allah yang Subhanahu wa taala yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya sungguh Allah Dialah yang pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan langit yang kokoh, yang sangat kokoh ya. Quran surat Az-Zariyat ayat 51 surat 58 ya. Yaitu Ar-Razzaq artinya maha pemberi rezeki. Nah, di sini kita sebagai umat Islam ya harus mencontoh dari sifat Ar-Razzaq tadi, yaitu kita maknai bahwa hanya Allah lah yang bisa memberi kita rezeki. Jadi tidak ada yang lain. Tidak ada jin, rasul, malaikat, pohon besar, ya, presiden dan segala macam orang yang mempunyai orang kaya. Bukan mereka lah yang memberi kita rezeki, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberikan kepintaran, diberikan rezeki makanan dan sebagainya, itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa gambar
kita bisa membeli mobil seperti ini oleh pemberian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan mobil seperti ini? Yaitu belajar yang giat, patuhi perintah orang tua dan guru, dan berdoa kepada Allah semoga mendapat rezeki bisa membeli mobil yang mewah seperti ini. Anak-anak bapak mau semua? Sama, bapak juga mau. Kita sama-sama berdoa supaya diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malas untuk berdoa. Kerjakan apa tanggung jawab kita kepada Allah dan kita laksanakan, ya. Mudah-mudahan tercapai. Nah, bisa juga beli motor yang mewah seperti ini. Kalau ada yang sudah punya, siapa yang memberi rezeki motor ini? Orang tua, bukan. Orang tua itu adalah perantara dari Allah. Sebenarnya mengasih rezeki adalah Allah. Allah mengasih rezeki ke orang tua kita, lalu orang tua kita mengasih rezeki lagi ke kita melalui orang tua. Nah, itulah tadi doa anak yang soleh, maka orang tuanya bisa sukses juga. Jadi sering-sering kita mendoakan orang tua supaya bahagia dunia akhirat, ya. Mulai sekarang setiap anak-anak bapak sholat, setiap berdoa, jangan pernah lupakan doakan orang tuanya, ya. Buat mereka bahagia, ya, sehat selalu, ya. Doakan rezekinya lancar, amin ya rabbal alamin, ya. Terus makanan, semua makanan yang kita makan, yang diberikan orang tua juga, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada selain Allah yang memberi rezeki, ya. Makanan yang enak-enak seperti ini, ya. Nah, apalagi pas cuaca lagi hujan seperti ini, wah, ini sedap nih makan seperti ini. Nah, kita makan. Nah, jangan lupa bersyukur kepada Allah, karena semua makanan ini yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah Bapak. Nah, terus ini makanan juga, ya. Nah, ini juga rezeki. Kalau kita belum dikasih rezeki, berdoa, berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Yang kedua pembahasan kita yaitu Asmaul Husnanya Al-Wahhab, ya, yaitu yang artinya maha pemberi karunia. Nah, Al-Wahhab artinya pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada semua makhluk yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa pamrih, ya. Allah itu memberi kita tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan, ya. Allah itu tidak ada rasa bosannya untuk memberikan karunia-Nya kepada umatnya atau makhluknya. Nah, Al-Wahhab ini merupakan sifat Allah yang maha pemberi dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi kita yang tidak mungkin dan tidak bisa kita lakukan oleh semua makhluknya, ya. Jadi contoh, kita tidak bisa mungkin melompati benda yang tinggi, tapi atas kehendak Allah, atas pemberian Allah, maka kita akan bisa melompati benda yang tinggi tadi. Terus melakukan pembelajaran, hafalan contohnya. Wah, kita nggak sanggup menghafal seperti ini. Tidak, maka Allah akan memberi dalam kondisi apapun. Yang penting kita berusaha menghafal ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberi karunia-Nya. Maka bisa hafal, bisa jadi tahfiz kita. Nah, kalau kita berusaha dan berdoa, maka karunia Allah itu akan turun kepada kita. Jadi jangan malas-malas anak bapak, ya. Nah, tentang Asmaul Husna Al-Wahhab ini, firman Allah sebagai berikut yang artinya Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku
dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi. Yaitu salah satu firman Allah tentang Al-Wahhab. Nah, Al-Wahhab ini ada beberapa contoh gambar karunia ya, contoh gambar karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ini adalah salah satu karunia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu prestasi yang diraih oleh para atlet ya. Nah, kita kalau di sekolah prestasi meraih ranking di kelas atau meraih prestasi lomba-lomba O2SN misalkan ya, tingkat kecamatan, tingkat kota, mau lomba apa aja terserah. Kalau kita berprestasi, maka itu adalah karunia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk siapapun yang bisa memberi karunia, karena hanya Allah lah yang memberi karunia. Nah, ini salah satu dia atlet kita mendapat medali emas ya, mewakili Indonesia di Tokyo ya 2020 ini. Nah, ini adalah salah satu karunia Allah yang diberikan kepada para atlet ini. Terus lanjut, ini salah satu bentuk ini bukti bahwa Allah itu Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Nah, apa di sekeliling kita ada binatang, ada tumbuhan seperti ayam dan burung dengan kemampuan berusaha mencari makan untuk hidup. Nah, tumbuhan yang ada di hutan dapat tumbuh subur tanpa disiram dan dipupuk ya, macam di hutan-hutan lebat ya, macam duri angkang ya. Nah, dia tanpa disiram, tanpa dipupuk, tumbuhan dan hewan itu bisa hidup sendiri. Siapa yang memberi rezeki? Yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Karena kita tidak tahu. Nah, begitu juga dengan makhluk-makhluk hidup lainnya, semua yang memberi rezekinya telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikianlah bukti salah satu Ar-Razzaq dan Al-Wahhab dapat menemukan di lingkungan kita sendiri. Ini contohnya di hutan, ada burung menghisap saripati bunga ya. Nah, bunga ini adalah tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan ini supaya bisa hidup, maka diturunkan hujan. Nah, itulah salah satu bentuk kesinambungan hidup di hutan. Nah, dia saling membutuhkan. Ini salah satu gambar karunia Allah juga, yaitu hewan dan tumbuhan bisa hidup tanpa ada yang memelihara ya. Nah, manusia pun tanpa ada dipelihara manusia, hidup di hutan, tumbuhan tanpa disiram, tanpa dipupuk bisa hidup. Hewan tanpa dikasih makan oleh manusia, hewan itu masih tetap bisa hidup. Siapa yang memberi mereka tumbuhan dan hewan itu rezeki? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup di sini Bapak jelaskan tentang Ar-Razzaq dan Al-Wahhab ya, Asmaul Husnanya. Sampai ketemu minggu depan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa anak-anak Bapak amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.